Di episode sebelumnya, kita sudah menyaksikan momen-momen menegangkan, perjuangan, dan tekad kuat dari para womanpreneur demi mengembangkan bisnis juga mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Showing this, why this? Because streetwear dominated by men. I don't think that you need any support from me, so I'm out. What do you think about my offer? Bisa diskusi di setelah ini mungkin. Sementara ada loh di bawah di Women. Nah, tadi aku juga sempat melihat. Fokus. Tersisa 4 womanpreneur lagi yang akan berjuang untuk mendapatkan investasi dari para investor. You're speaking for your generation. Apakah mereka akan berhasil mendapatkan hati para investor di panggung Elevate Women 2022 bersama Lazada? So, let's bring more women into the room. Oh, thank you. Pada hari yang cerah di tengah taman, datanglah 2 orang remaja. Sebut saja Budi dan Wati. Sepulang sekolah, mereka duduk di bangku taman sambil menikmati suasana taman. Tapi lihat si Budi. Budi terlihat khawatir dengan kondisi wajahnya. Kusam, kering, terlihat tidak terawat. Melihatnya, Wati langsung sigap mengambil sesuatu di dalam tasnya. Hah, apakah itu? Ternyata Ceramon dari Pretty Well, Barrier Moiseful Gel, pelembab DNA salmon pertama di Indonesia. Budi mencoba di tangan dan mengusapkannya ke wajah. Hasilnya, wow! Budi takjub, Wati ikut takjub. Wati ambil HP, upload Instagram, cekrek. Jangan lupa captionnya, yang mau spill cek keranjang ungu. Budi udah ganteng, saatnya malam mingguan. Halo investor, perkenalkan saya Intan Kurniasa Bella, founder dan CEO dari Pretty Well. Jadi Pretty Well ini local beauty brand dari Kediri yang memiliki komitmen menciptakan produk yang touchable, accessible, dan juga affordable. Nah, kita punya tagline nih, skincare untuk pelajar. Jadi dari segi formulasi, the packaging, dan juga harga memang disesuaikan dengan customer Pretty Well seperti Budi dan Wati tadi. Kalau Elevate Women punya misi Bring More Women into the Room, kita juga punya misi Creating More Women Leaders in Indonesia. Kita punya lebih dari 200 reseller di Indonesia, semuanya perempuan, mulai dari mahasiswa sampai ibu rumah tangga. Ini ada achievement-nya dari Pretty Well selama 2 tahun ini. Juni 2020 kita build Pretty Well, November 2020 Pretty Well berhasil menjual 100.000 pieces powder mask dalam waktu 1 bulan. Januari sampai Oktober 2022 kita berhasil menjual 65.000 pieces Ceramon, yang mana itu adalah produk hero kita sekarang. Dan kita juga berhasil membantu lebih dari 1.000 pejuang acne di luar sana melalui program Acne Story with Pretty Well. Nah, dalam 2 tahun ini kita memiliki banyak sekali respon positif dan juga support dari customer kita karena memang kita sebagai brand treat them as a human, as a best friend, yang mana dari loyal customer akhirnya mereka menjadi die-hard fans-nya kita. Desember 2022 kita mau launching dengan tagline baru yaitu refillable skincare because it's recyclable and more sustainable. Melalui refill packaging ini kita berhasil mengurangi 70% emisi karbon, 60% less energy, 45% less water. Nah, karena ini belum launching, kita kasih kesempatan untuk para investor di sini untuk cobain produknya langsung. Gitu, bisa dilihat. Oke. Dari Pretty Well sendiri kita membutuhkan dana investasi sebesar 2 miliar dengan share 15%. Harapannya kita mendapatkan investor yang memang mau bantu kita untuk grow Pretty Well lebih baik lagi ke depannya. Karena kita melihat potensial Pretty Well itu sangat besar sekali, bahkan dari kita itu tidak mencukupi demand pasar. Kita bisa open PO ke reseller 10.000 pieces itu bisa sold dalam waktu 2 hari.
Tapi karena kita kekurangan cash, akhirnya kita terpaksa memang kita dalam 1 bulan hanya bisa supply mereka 10.000 pieces. Yang harusnya kalau kita bisa lebih 30.000 pieces pun mereka pasti bisa ambil. Dan itu bakalan sold. Oke, makasih ya. Iya, terima kasih. Interesting ya. Mbak Intan ya, aku tuh penasaran banget loh. Kamu tuh masih muda ya, masih 22. Backgroundnya apa sih dulu awalnya bisa membangun Pretty-Well ini gitu? Apakah memang dari reseller, terus kemudian memang sudah interest sama produk-produk skincare, atau kamu punya kepedulian ke segmen-segmen anak sekolahan ini yang memang mungkin secara kemampuan membelinya terbataskan karena masih nungguin uang saku gitu. Kalau sebenarnya memang I was really in skincare itu sejak SMA. Nah, waktu kuliah dulu di sastra Inggris, aku tuh mengalami sebuah problem yang mana mau produk yang efektif tapi harganya pasti mahal. Nah, di Indonesia itu kebanyakan produk itu dari brand Korea. Nah, padahal dari segi ingredients, formula itu tuh kita bisa bikin di Indonesia. Nah, akhirnya dari situ aku mulai build Pretty-Well ini. Oke, jadi kamu sendiri yang meramu riset and Iya, development. sekarang lagi belajar di cosmetic chemist. Oke, ini sudah BPOM juga ya? Iya, sudah BPOM semuanya. Oke, jadi gini, omset sekitar 3M selama 3 kuartal terakhir ini, Betul. itu dari berapa SKU ya? Dari 6. Dari sekarang maskernya ada 3, kalau di total 8. Oke, total 8 ya. Nah, ini selama ini kamu manufacture di mana ya? Kita COGS 40% itu kalau untuk beauty care itu termasuk lumayan mahal. Biasanya top Betul. 30% gitu. betul. Kita manufacture-nya itu di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Iya. So far jualannya masih buat Jawa Timur, Jawa Tengah. Online semuanya. Online semua. Iya. Jadi pakai reseller. Iya, jadi pakai kita 50% ke reseller, 50% e-commerce. Oke, jadi 50% B2C, 50% Betul, B2B. betul. Oke. Nah, kalau kamu ada duit nih sekarang ini, kamu mau lebih membesarkan yang mananya sebetulnya? Kalau kita tetap mau reseller kita ekspektasi reseller tahun depan itu ada 500 lebih. Dan memang kita mau naikin penjualan di e-commerce juga. Kenapa? Karena profitnya pasti lebih tinggi untuk kita. Jadi kita bisa marketing budgetnya juga lebih banyak. Begitu. Kita juga ada berapa yang sudah BPOM, ada 5 produk yang akan expected to launch tahun depan. Gitu. Menurut kamu nih ya, Betul. apa sih produkmu, value proposition daripada produk kamu sehingga waktu kamu jualan tuh kok bisa laku gitu ya, laku dan orang beli lagi. Apakah karena murah atau gimana? Nah, itu ada di paperback-nya, You Deserve Skincare That Works Pretty Well. Jadi memang dari segi formulasi yang kita utamakan itu efektivitas. Karena kalau skincare itu nggak efektif, pasti mereka nggak beli lagi kan. Nah, itu yang memang kita sangat tekankan. Jadi kita untuk launching produk itu kita risetnya cukup lama karena kita harus ada clinical study-nya. Apakah produk ini tuh memang works atau nggak di kulit. Itu satu, sama memang kita kompetitif di harganya juga. Dan kita punya strong belief system antara brand dan juga customer karena kita treat them as a best friend. Itu yang mungkin nggak banyak beauty brand itu punya. Oke. Gitu. Rata-rata inventory turnover-nya berapa sekarang, Kak? Itu kita bisa kalau 2.000 produk itu kita bisa 2 minggu habis kalau untuk e-commerce. Tapi kalau untuk distributor seperti yang aku bilang tadi kita open PO sekarang 10.000 sold out bisa sold out. Ke distributor kita, ke reseller maksudnya, sorry. Sekarang distributornya di mana aja ya? Seluruh Indonesia, yang paling penjualannya paling bagus itu Jabodetabek. Oke. Dan untuk yang online-nya? Kita masih online semua, mereka jualannya di marketplace juga. Mereka aja berjual Iya. Dan kamu sendiri udah mempunyai store di marketplace? Betul. Jadi belum masuk cosmetic stores Oh ya? iya belum, Offline. karena ya tahun depan pengennya bisa distribusi channelnya bisa kuat di offline juga. Right. Oke. When are you going to launch this? Desember. Desember 2022. I can definitely see this on Transmart. Very nggak dapat appealing, itu ya. in terms of the aesthetic, and it's not Thank trying you. to be anything. It's very honest. I don't I know. like And it too. two things that I've spotted in the presentation. Number one, you're speaking for your generation. Yeah. You are very relevant as a founder. And I like that you go to grassroots, you go to schools, Thank you. you reach out to them. And your target audience is very, very clear. Yes. You're very clear about it.
That's one thing that is spot on. Thank The you. second thing is, tadi Erica was asking about, where is your focus and everything. You said that you want to grow your reseller. That's very important as well. You can't possibly sell it yourself. You can't possibly just rely on any other one platform or your single platform, and you're relying on a community to help you to sell. Yes. So that's impressive. At a young age like you think in such a collaborative manner. That's impressive. Kapasitas untuk produksi ini berapa? Ini kenapa kita pilih refill juga karena memang produksinya itu lebih cepat daripada packaging yang tube tadi. Jadi yang ini cukup butuh waktu 10-15 hari itu sudah selesai produksinya. Sedangkan yang tube tadi butuh waktu 2 bulan. Nah karena kita demand-nya tinggi akhirnya we decide to make this refill for Bepom udah customer. dapat ini? Sudah Bepom. Ada di situ. Sudah. Dan ini by December what is the quantity like in the market? 10.000. Kita punya 10.000 Kenapa pieces. 10.000 saja? Karena ada karena kita lagi ada collab Desember, jadi kita ada budget untuk marketing collabnya kita. Jadi akhirnya kita untuk produksinya kita hanya bisa di 10.000. Karena kita ada forecasting, jadi kalau kita lebih dari situ takutnya nanti DOI-nya juga lama, karena kita ada SKU yang lainnya juga. Cool, thank you. Yes. Aku ada beberapa pertanyaan. Formula, packaging, delivery boxes, pengen tahu itu semuanya locally sourced atau ada yang import? Local resource dan Semuanya locally local sourced. resource. Oke. Dan kalau boleh jujur kita semuanya tim kita itu 11 itu fresh graduate karena kita tinggal di Kota Kediri untuk cari yang experience tuh sangat susah. Jadi kita benar-benar grow bareng-bareng. Bahkan tim aku itu aku kasih kelas-kelas bisnis, aku suruh ikut kelas bisnis untuk untuk improve kinerjanya mereka masing-masing. Itu wajib kalau di Pretty Well. Seperti itu. Jadi 11 orang itu sebenarnya anak-anak muda seumuran kamu Iya, semua? Seusia aku semua. Wow. Very impressive. Ya. Oke, kalau aku totally agree sama Patrick. Aku suka banget sama produknya, tapi aku suka sama kamunya sih. Menurut aku kamu di usia 22 tahun sangat-sangat impresif. Kamu udah tahu kamu maunya apa, kamu ngerti bisnis kamu, terus kamu juga kelihatan memang punya passion. Jadi mungkin tidak berlama-lama, kayaknya I think I'm gonna make you an offer. Tapi kayak aku butuh partner nih di offer aku. Jadi maybe Patrick, should we make an offer together? Maudi ikut juga dong. Maudi mau ikut? Please Mbak Maudi. Soalnya girl crush sejak SMP. Sampai pasang foto sampul di Facebook Mbak Maudi. Oh my God. Let's make a collective offer, yeah? Yeah. I think with 3 of us in, I think 600 million for 25%. Boleh aku discuss dulu sebentar? Boleh. Don't discuss too long. Oke, alright. Permisi. Ada Patrick, ada itu 25%, 600 juta. Dia mau hands on banget. Seeing from the photos, she went to the schools, communities. 7 kali terkenal. Oke. Gitu ya, oke, gitu ya. Mbak Putri, dari kita 600 juta untuk 21%. I would suggest you keep it 25% so that we will be active. Oke. Jadi bahkan mikirin untuk strategic plan-nya juga ya ke depannya. Yes. Karena kita memang mau di distribution channel-nya kuat di offline juga. Ya, aku bisa bantu di situ, for sure. Mau diskusi dulu? Gak usah, kata Patrick gak boleh ada waktu diskusi. Jangan dong. It's a good deal. It's a good deal. Come on. Don't look at the value. Mbak Maudi ikut juga ya? Ya, kita bertiga for 25%. Ikut, saya ikut. Dari aku, yes. Oke. It's a very good deal. Yeah. Aku boleh. Bu Erika. Congratulations. Bu Patrick, thank you. Congrats ya, kamu very impressive. Let's grow fast together. Oh, kamu manis sekali. Kita kerja bareng ya. Oh, keren banget. Thank you.
kita sama-sama core value-nya sama dan kita mau grow fast together, menurut aku itu cukup bagus untuk Pretty Well ke depannya. Tahun depan kita mau memperkuat distribusi channel kita di offline, sama ada banyak sekali strategi plan yang akan kita lakukan sama-sama dengan investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Dinivi, CEO sekaligus founder Moza Indonesia. Apa sih Moza Indonesia itu? Mari kita simak video berikut ini. Pakaian adalah jati diri. Busana adalah identitas. Moza Indonesia hadir menjadi jawaban, mewujudkan harapan dan impian. Moza memiliki visi menjadikan perusahaan yang memberikan kebahagiaan dan kebanggaan serta menjadi perusahaan yang memberikan banyak manfaat. Bertumbuh untuk terus menghasilkan produk dan pelayanan terbaik dengan sumber daya manusia terbaik, menciptakan lapangan pekerjaan, berbagi rezeki dengan para ibu rumah tangga. Moza Indonesia tumbuh berkontribusi. Terima kasih. Moza Indonesia adalah sebuah perusahaan fashion yang memiliki misi untuk menjadi tren fashion muslim dunia yang salah satunya adalah dengan memartabatkan perempuan. Karena itu tadi mungkin investor lihat ada tim saya juga banyaknya perempuan, penjahit juga rata-rata perempuan dan 12.000 agen yang tergabung di seluruh Indonesia rata-rata mayoritasnya perempuan. Kenapa saya memilih fashion muslim? Karena fashion muslim itu market share-nya sangat luas, sangat besar sekali. Indonesia adalah negara terbesar ketiga di dunia untuk pasar fashion muslim. Apalagi sekarang ini pemerintah sedang menggalakkan halal lifestyle. Moza Indonesia sendiri saat ini memiliki USP dari DNA-nya yang khas, juga memiliki dari storytellingnya dari ownernya, dari brandnya, dari produknya, semuanya memiliki pesan dan cerita. Saat ini Moza Indonesia memproduksi baju, hijab, sandal, sepatu, laki-laki, perempuan, baik anak-anak hingga dewasa. Moza dibangun tahun 2016, dari mulai modal 3 juta rupiah hingga saat ini 6 tahun saya bangun, sebelumnya tanpa aset apapun. Dan saya sudah mengalami jatuh bangun bisnis, sehingga sekarang ini saya lebih hati-hati untuk menjalankan bisnis. Detik ini, sampai saat ini, Moza masih zero hutang, tidak pernah berhutang dari awal membangun bisnis, tidak ada keperorangan atau kelembaga manapun. Yang membuat saya kuat di Moza adalah Moza begitu banyak membantu banyak orang. Moza banyak mendampingi ibu-ibu single fighter, karena saya sendiri terus memantaskan diri untuk mendampingi, menginspirasi, memotivasi para perempuan, karena saya adalah ibu dari 5 orang anak yang pernah hidupnya acak-acakan gitu, berada di titik nol, sehingga saya memiliki merasa memiliki kewajiban untuk merangkul semua perempuan menjadi lebih kuat dan produktif agar mereka menjadi lebih bernilai dan bermartabat. Yang membuat saya kuat itu ketika mereka, "Bu, saya berhasil mengumrohkan orang tua. Ibu, terima kasih saya sudah bisa beli susu anak saya." Itu yang membuat saya kuat. Karena kebanggaan saya bukan terletak pada seberapa besar omset yang saya miliki, yang saya peroleh, tapi seberapa besar impact hadirnya Moza untuk sesama. Karena buat saya, bisnis not about money, business about humanity. Dari niat besar itulah saya yakin Moza Indonesia bisa menjaring banyak sumber-sumber uang yang akhirnya bisa memperluas manfaat dan memperbesar lagi kebermanfaat untuk sesama. Alasan saya untuk mengikuti Elevate Women ini karena Moza Indonesia banyak mendapatkan opportunity. Salah satunya dari Transmart. Kita ditawarkan untuk di semua Transmart. Saya kemarin mengikuti top table di hadapan beberapa modern market. Itu adalah peluang dan juga punya banyak network saya yang karena saya adalah seorang fashion designer, jadi temannya semuanya lingkarannya adalah seorang pebisnis fashion. Dan kita membutuhkan banyak sumber daya untuk mewujudkan harapan-harapan kita gitu. Di tahun ini juga saya punya beberapa rencana untuk menambah revenue baru, diantaranya adalah memproduksi tas wanita. Tas wanita ini pasarnya sangat besar karena saya sendiri sudah riset dulu sebelumnya. Dan Moza Indonesia ini punya 12.000 orang yang loyal, sehingga saya jualan apapun mereka mau jual, ikut bantu jualkan gitu.
Dan yang dalam waktu dekat ini yang sedang kita hadapi adalah momen Ramadan yang kita sebut panen lebaran ya. Panen lebaran ini biasanya produksi kita bisa sampai 5-10 kali lipat. Apalagi sekarang ini banyak banget tawaran untuk propose Ramadan di berbagai mall. Saat ini Moza mencatatkan aset 7 miliar dengan valuasi 26 miliar yang saya bangun dalam 6 tahun. Jadi saya yakin ketika Bapak Ibu gabung di Moza Indonesia, saya yakin bisa membuat Moza lebih bergerak lebih cepat, lebih leluasa, dan bisa menjalankan banyak strategi. Karena sampai detik ini Moza marketing segala macamnya masih 99% organik. Ya, saya hanya mengandalkan personal branding. Bismillah, saya offer ke para investor yang terhormat. Saya menawarkan 10 miliar untuk 15%. Dan saya yakin dalam 4-5 tahun ke depan, Moza Indonesia bisa menjadi Uniqlo atau Zara versi muslimnya Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Menarik sekali perjalanannya dan terima kasih udah membantu semua. Mungkin pertanyaanku kan yang sekarang mengerjakan baju muslim ini udah banyak ya. Apa bedanya Moza dengan kreasi-kreasi muslim wear yang lain? Ya, secara produk mungkin di DNA ya. DNA kan nggak bisa diceritakan karena itu seperti seni ya. Itu yang pertama. Tapi Moza itu punya storytelling yang kuat. Makanya kenapa sampai detik ini kita bisa berjualan ratusan ribu produk hanya dengan organik tadi. Kita belum pernah Facebook Ads, belum endorse segala macam, belum pernah. Bayangin kalau itu bisa dilakukan dengan marketing exposure ya Bu. Ya, betul. Ya, kesempatannya aku rasa banyak banget yang bisa dilakukan. Untuk price point-nya sendiri berapa ya Bu ya? Price point harganya untuk satu baju gitu? 300 sampai 1 juta. 300 sampai 1 juta. Dan sekarang kebanyakan hanya baju dan sepatu. Sekarang ini baju, sepatu, tapi all out dari jadi anak, dewasa, kaos kan di Bapak Ibu juga ada yang kaos, sendal juga ada. Tapi saya maaf nggak tahu nomornya, jadi saya asal bawa aja gitu. Well, I really love that. Ibu sangat humble ya. That's number one. Kedua adalah ada satu pertanyaan. Revenue driver yang paling besar itu apa? Sepatu. Sepatu yang jualan. Kalau produk sebenarnya kalau dilihat di profitnya besaran di baju. Penjualannya di besaran di baju, tapi profitnya besaran di sepatu. Awalnya core produk kita gamis, tapi karena pemain gamis itu kan udah red ocean banget gitu ya. Jadi saya main sepatu dan sepatu itu ternyata bisa mengimbangi baju. Berapa? How much does it cost to make this? Itu 250.000. Dan dijual? Itu HPP-nya cuma 100. 100, oke. Dijual jadi 100% ya? Ini untuk Ibu jadi di Instagram aja belum gitu? Kita ada Instagram, ada Instagram? Ada Instagram, ada semua media sosial ada, tapi tidak dioptimize. Oh, tapi tidak dioptimize. Udah berapa lama di market? Ini baru launching berapa ya? Baru launching minggu kemarin sudah terjual 4.000-an. Wow. Terjual berapa? 4.000 sepatu yang dikasih Maudi. Belum terkirim semua malah. Nah, produksinya ini juga based sosial ya, karena sekarang ini kan Cibaduyut sedang redup ya. Jadi saya punya inisiatif untuk mengakomodir mereka sehingga mereka jadi hidup gitu. Nah, ini cocok sekali dan sesuai dengan Lazada Mission nih Bu. Oh, ya, apa yang udah Ibu lakukan ini, apa yang setiap hari saya berusaha membangun dengan UMKM yang lain. Mungkin aku cepet aja, aku tertarik sekali dengan misinya yang Ibu udah berikan, dengan apa yang dilakukan oleh Moza. Aku ingin masuk dari sisi Lazada. Karena Ibu belum ada exposure dari sisi marketing, aku ingin menawarkan semua yang bisa dipakai menggunakan marketing aset Lazada, mulai dari KOL, mulai dari IG story kami yang dengan follower lebih dari 4 juta orang, event seperti ini gitu. Mungkin ke depannya aku juga pengen lihat apakah Ibu bersedia untuk bekerja sama dengan kami, melihat apakah ada exclusivity, offer lain yang khusus untuk lebaran, panen lebaran, sama Lazada juga pasti panen lebaran. Dan kalau Ibu bilang penjualan 3, 4, 5 kali, kita mungkin lebih berkali-kalinya gitu ya. Jadi kalau Ibu bersedia, offer saya adalah ya kita bekerja sama untuk exclusivity dengan Lazada dari apa yang Ibu lakukan untuk sepatu, untuk baju anak-anak. Nanti detailnya bagaimana kita bicarakan. Dengan harapan ya Ibu bisa mendapatkan semua exposure dari Lazada. Marketing exposure dan kita bisa bekerja sama secara strategi untuk membesarkan produk. Itu biasanya nilainya ratusan juta ya? Oh, ratusan juta udah pasti. Senang hati. Senang hati.
Terima kasih Bu. Ibu, aku jujur aku suka sama bisnisnya karena menurut aku semuanya make sense, secara number juga oke, secara value sangat dekat di hati aku juga. Terus ibu jadi ngingetin sedikit soal bapakku juga sih ke aku. Jadi kayak memang selalu ditanamin untuk sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berbuat baik untuk banyak orang. Dan itu yang ibu lakukan. Jadi semoga apapun yang bisa kita bantu untuk meneruskan ibu untuk bisa berkontribusi lebih banyak lagi. Kita akan senang sekali. Jadi tadi aku ngobrol sama Patrick Bu, mungkin ini dealnya agak berbeda ya Bu ya. Untuk Ramadan, Ibu udah ada campaign atau koleksi khusus kah untuk itu? Oh iya, ntar ada di Lazada. Sabar dong. Sabar dong. Harus sabar dong. Udah ada Ibu? Kita untuk Ramadan ini ada yang namanya sarimbit, mukena sama gamis cowok. Nah itu kita baru open PO, kita ada 3 koleksi, baru open PO 1 koleksi, itu baru masuk 3 ribuan, baru buka minggu lalu. Budgeting untuk Ramadan itu berapa? Apanya? Production. Like you said, you have zero marketing cost ya, so far. Produksi saja perlu campaign itu. Produksi untuk produk buat Ramadan itu berapa? Kemarin itu kita hitung untuk belanja kainnya itu 4M. Itu belanja kain. Belum untuk, nah sebenarnya kalau kain kita ada beberapa pabrik yang memang sudah percaya banget sama saya sehingga saya dikasih tempo. Tapi yang tidak bisa saya, ini kan penjahit itu harus cash di awal, vendor. Total production cost for this campaign? 12-an. 12-an M. Untuk target kita tahun ini. Karena tadi ada tawaran dari mall-mall untuk buka di mall. Sorry Bu, saya harus tanya lagi. Jadi di 2022 revenue-nya di 6,2 M. Nah yang, ya. Oke, di 2021 9,1 M. Di 2021 dan di 2022 respectively ya, berapa untuk program Ramadan saja how much cost-nya? Cost apa yang namanya? Yang Ramadan. Di 2021 dan di 2022. Kalau yang tahun lalu sih kecil cuman 3-an, 3-4. Dan tahun ini? Itu di itu 12. itu yang ibu dapetin atau produksinya? Kita ngeluarin uang. Oh yang ngeluarin uang 3M. Oke. Kalau yang sekarang kan karena tadi ada opportunity banyak dari, jadi sekarang lebih besar aja ya? ada berapa? Iya betul, 200. Belum mulai. Jadi gitu ya. Ramadan saja kalau di 2022 3M dengan profit margin 16%, ibu dapat 300-an sampai 400 juta profitnya. Kayaknya valuation-nya agak mixed up sini. Enggak tally up. Jadi kemarin itu ketika dimintain data, saya sendiri sedang tidak ada di sini. Jadi itu saya minta benar-benar dari finance. Saya sendiri tidak membaca secara detail karena saya juga tidak ikut pitching, tidak ikut brief. Nggak tahu telat ngasih tahu kenapa, karena kemarin saya sedang di luar juga. Jadi ya udah saya ikut aja. Saya cuma minta yang pertanyaan dari tim saya forward ke finance, dari finance ngirim terus screenshot aja. Bottleneck ibu itu sekarang apa? Jadi kenapa ibu berdiri di sini? Saya CEO. Challenge-nya apa Bu? Dan kemarin itu di bulan Juli ada perpindahan CEO, jadi dari CEO sebelumnya ke saya. Gitu. Mungkin offer kita pikirin lagi nanti mungkin di backstage ya. Exactly. Nanti kita akan ngomong, tapi ini offernya bukan lebih ke share sih Bu, tapi lebih ke Ramadan campaign. Gimana caranya kita bisa bantu Ramadan campaign-nya. Nanti we'll be more than happy to help you with this Ramadan. Itu sih. Maksudnya dari liquidity gitu. Kenapa? Dari liquidity pinjaman. strategy and also Lazada hoping it. Iya. Oke Ibu. Bu Erika? Oke. Oke, nanti kita optimasi Lazada ya Bu. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sukses ya. Iya, alhamdulillah saya dapat dari Lazada tadi. Saya belum pernah sih melakukan digital marketing yang maksimal banget, dan kayaknya ini menjadi kesempatan buat saya, peluang banget untuk meningkatkan Moza di digital marketingnya dengan bantuan support dari Lazada. Ini pasti bakal menjadi sesuatu yang akan merubah banyak di Moza Indonesia.
semuanya. Halo. Halo. Pertama-tama, I wanna say thank you for this opportunity, terutama kepada Mbak Putri yang telah menginisiasi Outfit Woman ini dan tahun ini bersama Lazada. Thank you. Saya Aninda Nisha, owner dari Blissful Lip Care. Blissful Lip Care merupakan brand yang bergerak di bidang kecantikan, khususnya lip care. Kami memiliki 4 produk, ada lip scrub dan juga lip terapi dengan 6 varian. Lalu ada lip tint dengan 2 shades dan juga lip oil. Lalu ini adalah foto dari tim kami. Aku memiliki tujuan dan juga keinginan untuk dapat bekerja sama dan juga berkembang bersama sahabat-sahabat aku sendiri. Jadi tim Blissful Lip Care ini merupakan sahabat-sahabat aku sendiri. Lalu untuk bisa lebih jelasnya lagi, aku mau manggil tim aku untuk kita cobain pakai lip terapi dan juga lip tintnya. Yang membedakan Blissful Lip Care dengan brand lain adalah kita itu lebih berfokus kepada perawatan bibirnya, bukan menjual produk lipstick atau lip tint, lip cream, tapi kita berfokus pada perawatan bibirnya sehingga bisa merawat bibir dan juga mencerahkan bibir. Jadi di saat tidak memakai lipstick atau apapun, itu tetap bibirnya bisa pink alami, tidak kering, tidak pecah-pecah seperti itu. Karena lip tint kita pun ini tint balm, jadi tetap kalau pakai lip tint dari kita itu enggak yang kering gitu. Karena ini balm juga. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk para investor juga ada contohnya, boleh dilihat. Kita untuk pakainya itu ada lip aplikatornya juga, karena packagingnya seperti itu. Kurang lebih untuk pemakaiannya seperti ini. Terima kasih. Harga jualnya berapa nih segini? Untuk harga jualnya yang lip scrub itu 35.000, kalau lip terapi itu 40.000, kalau lip tint 50. Cost-nya berapa? Kalau HPP sekitar 25% dari harga jual. Let me offer. Udah belum selesai kan presentasi? Apa Iya, udah? Belum selesai Pak Ferry presentasinya. I know, I'm interested. Silakan dilanjut. Lalu yang membedakan Blissful Lip Care juga, kami itu ingin mengedukasi lewat Blissful Lip Care ini untuk para beauties. Beauties itu adalah panggilan kita kepada customer kita untuk para beauties mengenai self love dan juga self care, karena kita punya slogan hashtag self care isn't selfish. Jadi kami mencoba mengemas materi-materi tersebut menjadi desain-desain sederhana seperti ini agar mudah dipahami dan juga mudah dibaca oleh para beauties. Seperti itu. Lalu belum lama ini pula kami mengeluarkan produk Blissful Lip Care for Men yang For Men itu baru keluar di tahun ini. Ada sedikit teaser untuk Blissful Lip Care for Men. Kami mengeluarkan Blissful Lip Care for Men ini dengan tujuan untuk dapat mendobrak stigma juga kalau wanita itu identik banget dengan perawatan, tapi kayaknya masih sangat sedikit laki-laki yang pakai produk apalagi lip care gitu. Tetapi tidak dapat dipungkiri juga ternyata banyak juga yang tertarik dan nanya juga ke kita, ini ada buat cowoknya nggak Kak gitu. Jadi ya udah daripada yang laki-laki harus pakai warna-warni dan wanginya macam-macam, kita bikin yang warna hitam putih dan wanginya juga wangi kopi. Seperti itu. Maka dari itu Blissful Lip Care meminta investasi sebesar 1 miliar untuk 10%. At the moment, di 2021 dan di 2022, itu source of revenue-nya dari mana saja? Dan berapa persen? Kalau kita itu B2C, benar-benar di e-commerce aja jualnya. Ada nitip barang juga, itu consignment aja gitu. Tapi hanya sedikit, 99% itu penjualan di e-commerce. Aninda, aku pertama-tama mau bilang keren banget kamu 22 tahun udah sampai di titik ini. Thank you. Yang entrepreneur, apalagi aku juga sangat impressed sama visualnya. Menurut aku design language-nya itu sangat-sangat appealing gitu. Aku aja kayak pengen beli
Cuman aku punya concern terhadap potensialnya karena sekarang ini kalian fokusnya hanya di lip care. Jadi even within lips, walaupun ada lip tint ya, kalian tadi bilang emphasisnya fokusnya tuh lip care. Iya. Jadi aku pengen denger lebih banyak dong tentang mungkin visi kamu. Apakah memang kedepannya akan stay in lip saja atau kamu punya juga visi untuk expand ke yang lainnya? Sebenarnya walaupun iya kita fokus lip care karena kalau sampai saat ini kita masih home industry juga. Jadi produknya masih seperti ini dan menurut aku pribadi ini masih sangat-sangat bisa berkembang lebih jauh lagi karena ini benar-benar keterbatasan sepengetahuan aku aja gitu bikin produk-produk ini karena aku pengen ya kalau dapat investasi dan lain-lain itu aku pun akan mencoba untuk bikin produk-produk lip product langsung ke pabrik seperti itu. Gitu. Karena sekarang masih bikin sendiri soalnya. Iya, sekarang masih bikin sendiri dan aku benar-benar cuma pakai bahan-bahan yang natural alami udah pasti terjamin aman. Kalau kayak BPOM gitu-gitu perizinan gitu-gitu kamu udah dapet apa belum? Nah, itu masih cari-cari untuk pabriknya untuk bisa maklun dan lain-lain. Untuk BPOM-nya sekarang sih belum ada tapi selalu ingin cepat-cepat mencapai BPOM itu gitu. Makanya butuh investasi untuk itu juga. You know, it's a red flag kalau nggak ada BPOM ya. Berarti nggak bisa jualan ini di shelf. Ya. Oke, kalau aku pribadi, aku juga sama kayak Maudi. Aku sangat impress sama kamu karena kamu masih 22 tahun. Keren banget. Terus kamu pernah hit 2.8 billion of sales loh, luar biasa. Itu karena apa? Social media ya pasti? Iya. Nah, aku juga sebenarnya mungkin kalau aku pribadi, aku justru suka kamu fokusnya ke lip care. Karena aku sukanya jadinya bisnisnya lebih fokus. Walaupun mungkin punya limitasi, tapi justru punya that authentic and unique selling point. Problemnya kan tadi ya nggak ada BPOM, terus masih home industry, masih meracik sendiri. Mungkin belum ada research development yang jelas gitu-gitu. Jadi mungkin masih banyak banget nih PR-nya gitu. Tapi aku lumayan tertarik sama brandnya dan aku tertarik sama kamunya. Jadi mungkin aku sama Patrick kayaknya kita Sebelum itu, let us explain why we're interested first. Okay. Dari sisi aesthetic it's simple. I don't mind holding it or taking it out from my pocket. The taste the scent is good, the texture is good, and that's just product. Tapi dari sisi there are a lot of red flags here and there. To be honest, BPOM nggak ada. Tim kamu sangat kecil dan very young, but we also see opportunity in a young team. And we also kalau dari Putri lihatnya fokus ke one product. Kalau saya from a marketer point of view, there's an opportunity for you to be a top of mind if you continue doing lip only. I'm not saying that you can't do any other things, but for now, establish this lip product first. Then top of mind will be achieved. When top of mind is achieved, it's just a cash cow machine for us as an investor. So that's something that I'm thinking of. Yeah. So I would like to give an offer right away. By the way, kalau untuk BPOM, we both can help. Okay. Marketing, we both can help. Channel, we both can help, online and offline. And we will drag Ferry in regardless. We'll drag Lazada in regardless. Business model, nyari pabrik and everything. We are talking about double dates 12-12, 11-11 this year, next year. So silakan Patrick, ini kita berdua ya. Yes, berdua di 150 juta, 30%. Dapatin BPOM. Jelasin dulu Pat. Iya, jelasin dulu Pat, dapetin apa aja? Dapatin BPOM, dapatin e-commerce exposure, offline exposure di Transmart, marketing intervention,
branding intervention. Media, female daily dan segala macamnya. Yes. And sebenarnya on top of that lebih ke strategic partner juga sih. Jadi kita bisa bantu juga in research and development, kita bisa bantu bikin business model yang baik, kita bisa bantu neken cost dan segala macamnya. Dan kenapa kita minta 30%? Karena biar kita juga punya ownership yang lebih tinggi terhadap kamu juga. Kalau 30% kayaknya terlalu besar dan kemarin aku research pun untuk BPOM dan produk dan lain-lain itu cukup memakan biaya yang banyak kalau harus maklun ke pabrik dan tujuan utama kenapa mencari uangnya karena untuk bikin produk ke pabrik itu yang besar. Don't worry, we'll talk, definitely this will achieve BPOM kalau kita pegang. We will finance it. We will finance the BPOM. Yes. Nggak, tadi yang dibilang maksudnya untuk bisa produce di pabrik, mungkin karena ada minimum quantity ya, tebakan aku. Jadi she needs the funds juga katanya to produce lewat maklon atau pabrik gitu. Bener kan tadi? Sorry. Karena ini walaupun produknya cuma 4, tapi karena variannya banyak dan minimal ordernya banyak. Gitu. Tapi yang aku dengar tadi jadi BPOM-nya itu separate ya dari investment Beda. ya. Beda, Jadi BPOM-nya iya. lulus, Benar. itu langsung diurusin sama mereka. Iya. Oke. Kemudian selebihnya financing-nya itu untuk membesarkan produkmu. Betul. Iya. Jadi BPOM-nya Our offer terpisah. is we'll cover BPOM for you. Ya, BPOM-nya udah di cover sama mereka. Udah terima beres aja. Jadi We'll cover and we'll speed up. BPOM will speed up e-commerce. boleh diturunin lagi persenannya? That's our offer, and I feel that we both would click. We all three will click very well. Boleh aku diskusi dulu? Please. Oke, bentar ya. Tapi 150 doang dengan 30% apa? Gimana kalau 250 tapi 15%? Bagaimana kalau 250 ya, tapi di 30%? Ayolah. 15%. Maksimal 15%. Kalau 15% ya berapa uangnya? Tapi 15%. 15% doesn't, I'm definitely out. Iya sama. Karena kita kan bagi 2, jadi kita 15-15. Udah diurusin BPOM-nya loh. Oke. Lazada support us. Bigger thing. As We'll soon make sure Bigger that thing this you is can As soon as achieve the BPOM with is there, Patrick Owen and we Putri can help. Tanjung on your side. 20%. 10%, 10%. Last offer 25%. 25%. Last offer. Ambil. Apakah boleh ke belakang lagi? Boleh. Ayo sis, come on. But no more counter offer. We are Ayolah, out. udah. We're out. Oke. Diulangin lagi kali ya, 25% for 250. $250. 25%. Sorry? 250. 250, 25%. Okay, Okay. it's a deal then. It's a deal. Thank you. Congratulations. Ya, makasih. Makasih Kak Putri. Sama-sama. Makasih.
Iya. Setelah dapat investment, yang pasti ingin produknya jauh lebih dikenal, pasarnya jauh lebih luas. Kalau bisa bikin produk-produk baru yang berkualitas juga, naikin marketing, masih banyak hal lagi sih yang mau dilakuin. Halo investor, perkenalkan saya Adila. Saya adalah seorang nakes. Saya banyak melihat teman-teman saya, orang-orang terdekat saya berjuang menolong banyak orang tanpa kenal lelah, bahkan tanpa kenal waktu. Nah, dan apakah investor di sini tahu apa hal krusial yang dapat mensupport mereka dalam bekerja? Baju kerja yang nyaman, itulah kami Snack Scrubs, a brand that provide fashion for health workers. Nah, bisa dibuka mungkin contoh produk kami sambil saya menunjukkan apa sih krusialnya scrub medis ini dalam kehidupan sehari-hari para nakes. Kaget. Sus, ada pasien baru. Paus. Nah, pertama, baju jaga kami ini terbuat dari bahan yang stretch dan juga fleksibel, sehingga berlarian saat ada pasien gawat seperti tadi bukanlah masalah. Play. Oke, sekarang cek pupilnya. Pasang saturasi. Hitung nafas. Cek suhu tubuhnya. Siap, Dok. Oke, sekarang catat tanggal, jam, kedatangannya sekarang. Siap, Dok. Oke, Paus. Selain itu, desainnya kita buat fungsional. Seperti tadi, nakesnya bisa naruh semua alat periksa di sakunya yang banyak. Dan yang tidak kalah penting, nakesnya tetap terlihat rapi dan juga stylish walaupun sudah bekerja seharian. Karena bahannya ini wrinkle free dan juga modelnya cukup kekinian. Dan selain ini kita masih punya banyak model baju dan juga pilihan warna. Jadi nakes ini punya kesempatan sedikit mengekspresikan personal stylenya dengan tetap memaintain professional look. Terima kasih model. Nah, kalau untuk secara kompetitor, selain variasi tadi, perbedaan kita mungkin dari cuttingannya kita gender spesifik, ada cuttingan khusus woman sama men. Sedangkan lebih dari 90% produsen scrub di Indonesia itu produksinya unisex, dibuat sesuai cuttingan laki-laki, padahal mayoritas konsumennya tetap wanita walaupun itu pakaian kerja. Nah, inilah yang biasanya terjadi. Biasanya kalau saya sama teman-teman beli scrub medis itu harus kita permak dulu nih ke penjahit karena bahunya entah terlalu turun, celananya terlalu panjang, pokoknya kurang nyaman. Nah, inilah experience yang kami hindari terjadi di konsumen kami. Kami inginnya mereka coba bajunya karena cuttingannya udah gender spesifik, fit banget, besoknya bisa langsung dipakai kerja. Nah, untuk kita ini berdiri sejak awal tahun 2021, saat ini penjualannya sekitar 1.000 sets per bulan. Untuk financial performance-nya revenue tahun lalu sekitar 700 juta, tahun ini sih prediksinya sampai sekitar 3,2 M. Wow. Rencana pengembangannya pertama kalau untuk dari produksi kita ingin nambahin variasi produk. Salah satu contohnya sebenarnya tadi ada head cap yang bisa dilipat itu mungkin first ever foldable surgical cap. Kalau di Google sih belum ada, siapa tahu yang pertama di dunia. Terus kalau dari kuantitas, nah disinilah kita ingin ningkatin kuantitas produksi. Karena masalah kami kuantitas produksinya belum pernah menemui demand customer. Biasanya misalnya produknya kita kan produksi per 2 bulan. Biasanya dalam 2 minggu pertama itu 50%-nya udah habis, lah itu kosong atau stoknya sangat rendah. Disitulah kami ingin meminta bantuan para investor, kita menawarkan 700 juta untuk 6% saham kami. Nanti uang itu akan kita gunakan untuk naikin produksi, tentunya dari naikin produksi kita tambah jalur distribusi juga karena kita baru dari satu marketplace aja, belum ada yang lain. Nanti dari situ juga bisa marketing sampai kita punya cita-cita nih, mimpi besar, ingin menjadi salah satu leading modern scrub brand di Asia Tenggara. Jadi who wants to join us, Snack Scrubs, sebuah brand dari Indonesia oleh orang Indonesia yang memiliki mimpi untuk mensupport tenaga medis se-Asia Tenggara. Terima kasih.
Hai Adila, aku suka sekali semangatnya walaupun yang terakhir. Aku juga mewakili Maudi juga karena Maudi ada urgent call yang harus dia harus leave early. Aku sama Maudi kita berdua sama-sama agree bahwa ini sebenarnya problem solver banget. Kalau untuk dari sales tahun lalu sama tahun ini itu berapa? Terus aku juga pengen tahu profitnya berapa ya? Profit marginnya di berapa? Kalau salesnya tadi Kak 700 di tahun lalu, Oke. tahun ini sih kita baru sampai Oktober tuh 2,6-an, makanya prediksinya sekitar 3,3 Kak di tahun ini. Kalau profit marginnya netnya 15%. Oke, nah untuk yang tahun 2022 ini yang tadi hampir 2,6-an yang 2,6 sampai ya, Oktober. semoga tutup di 3 ya. Iya. Itu dari mana aja proporsinya? Itu semua B2C atau ada partnership sama hospitals atau gimana? Kita masih mayoritasnya B2C Kak, hampir Oke. 90% lebih B2C. Untuk B2B-nya kita ada cuma masih sedikit sih, kurang dari 10%. Oke, sekarang karena ini masih home industry ya? Iya. Berarti kemampuan produksinya itu seberapa banyak ya? Untuk saat ini sih sekitar per bulannya 1.500. Baru 1.500 sebulan. Dan ini Oh ya, dari model, dari bahan, ini sesuai dengan hospital policy nih. Kalau hospital policy sebenarnya ini kan termasuknya APD level 1 ya Pak ya. Jadi sebenarnya yang penting itu fungsinya, belum ada harus misalnya harus tahan kena air lah gitu-gitu sih kita nggak ada. Jadi kalau APD level 1 itu dipakainya oleh nakes tertentu kah atau gimana? Kalau APD level 1 itu dipakainya oleh hampir semua nakes justru Pak. Justru kalau misalnya kita naik APD biasanya di double-double. Jadi APD level 1 tuh scrub medis doang, ditambah jas jadi level 2, ditambah hazmat jadi level 3. Tapi untuk APD level 1 ini udah memenuhi syarat? Iya. APD nomor level 1 itu ini di-accepted internationally atau enggak? Sebenarnya kalau untuk sampai kan yang jadi APD itu ada yang dipakai di luar ruang operasi yang tidak usah steril, ada yang di dalam ruang operasi. Nah kalau misalnya di dalam operasi sih mungkin kita nggak accepted ya, cuma kalau misalnya yang dipakai untuk luar di klinik, untuk bertemu pasien itu accepted. Kamu HPP itu kan lumayan tinggi tuh 72%. Iya. Itu udah habis dong duitnya kalau misalnya nanti untuk bayar gaji, mau ada marketing gitu. Iya soalnya kita kan juga punya pesaing ya Bu. Di situ pesaingnya harga levelnya kita nggak bisa ningkatin lagi karena kompetitornya harganya pun antara 280 sampai 320 ribuan. Oke, kompetitornya sekarang sudah branded atau ada produk-produk dari luar yang dijual di Indonesia? Ada juga, sebenarnya ada banyak brand yang ngerjain scrub ini, tapi memang kalau marketnya kebagi agak menjadi dua, ada yang scrub modern, ada scrub yang basic biasa itu. Nah yang modern pun sebenarnya udah ada juga di sini, di Indonesia. Oke. Nah jadi kamu sebagai pemain yang baru mulai nih, apa nih value propositionnya gitu? Ini lebih nyaman, kekinian dengan cuttingan yang sesuai badan. Gitu. Kalau yang penjualan selama ini lebih banyak gimana? Satu bak langsung ke satu komunitasnya nakes atau memang masih retailan gitu? Kita dari marketplace sih penjualannya. Pure marketplace. 90%. Oke, kalau dari aku mungkin dari investment portfolio aku belum masuk ke industri ini. Jadi sebenarnya lumayan tertarik, tapi mungkin untuk saat ini enggak dulu. Tapi aku sangat excited dan mungkin nantinya ke depannya kita bisa kerja sama bareng. Jadi nanti semoga abis acara ini nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dan coba kita diskusi bareng apa yang kita bisa kerjain bareng-bareng ya. Good luck, best of luck. Thank you so much for udah menyempatkan waktu juga untuk pitching di Elevate Women. Iya, makasih juga Kak Putri. Mungkin sama untuk aku juga karena ini terlalu niche ya untuk aku. Aku menawarkan sih untuk masuk ke Lazada. Ya. Tentu kalau onboarding dengan senang hati akan saya bantu. Tapi untuk sementara ini I'm out. Iya, makasih Pak. For me, your pie is too small for me to be interested. For a lot of personal reasons, I will buy 100 sets of your uniforms for my friends who are in the medical team. Oh, thank you very much. Yes, so I'll be your customer. Oh, thank you. Kalau dari saya ya aku cukup kagum sama kamu. Cuman memang it's a very niche market kalau buat aku gitu ya. Ini untuk nakes, tapi juga nggak bisa terlalu branding juga. Mungkin masih terlalu ugly buat saya. Oke, ya nggak apa-apa. Thank
Thank you so Oke much. deh, makasih banyak Best of ya luck. semuanya. Best of luck. Makasih. Makasih ya, Terus lanjutkan. Thank you Kak. Thank you ya Kak Putri. Good luck ya. Thank you ya. Congrats. Perasaannya campur aduk sih. Awalnya kan sedih gara-gara ini nggak ada yang tertarik nih untuk invest di sini. Tapi alhamdulillah hari ini ada pengumuman lain yang buat seneng. Jadi overall hari ini sih tetap seneng. Pengumuman salah satu beasiswa. Alhamdulillah beasiswanya ACC ke ASEP itu. Terima kasih kepada para womanpreneur yang telah berpartisipasi pada Elevate Women 2022. Berbagai momen dan pengalaman baru telah tercipta, mulai dari senang maupun haru, namun kegagalan bukanlah akhir dari sebuah usaha, melainkan batu lompatan untuk melangkah lebih jauh lagi. Usai sudah perjalanan Elevate Women 2022 bersama Lazada. Semoga semakin banyak womanpreneur yang terus menginspirasi dan sukses dengan bisnis mereka masing-masing. Agar semakin banyak pula role model bagi jutaan wanita lainnya untuk bisa mewujudkan mimpi mereka dan tambah berani bersinar. Sampai bertemu di Elevate Women selanjutnya. So, let's bring more women into the room.